Argumentum ad misericordiam ini kondisi di mana seseorang berargumen dengan memanfaatkan rasa kasihan ataupun rasa iba, rasa cinta ataupun aspek rasa lainnya untuk mempengaruhi orang lain agar membenarkan tindakannya ataupun membenarkan argumennya, sehingga seseorang kabur dalam menilai sesuatu yang seharusnya dinilai dari kacamata logis, benar salah, sehingga beranjak kepada pengambilan keputusan berdasarkan rasa etika, pantas atau tidak pantas. Nah, inilah yang harus kita hindari. Jadi argumentum semacam ini tidaklah benar atau secara logical fallacy ini bermasalah karena kita terkecoh dengan rasa kasihan ataupun rasa iba yang dia tunjukkan. Contohnya misalnya ketika ada seseorang yang sangat miskin, dia mencuri, kemudian dia mengatakan di depan hakim, saya mencuri karena saya sangat miskin dan tidak mempunyai apa-apa untuk membeli pangan ataupun makanan sehari-hari. Maka oleh karena itu saya mencuri. Dalam mengambil keputusan, si hakim tidak bisa menjadikan rasa kasihan karena miskin ataupun karena dia tidak dapat membeli pangan untuk dijadikan suatu pembenaran terhadap kelakuan yang dia lakukan ataupun menjadikan keringanan untuk menilai benar salahnya tindakan yang dia lakukan. Karena yang pantas dijadikan dasar untuk menilai benar salah ya tindakan dia sendiri, tindakan dia mencuri. Soal dia miskin ataupun dia tidak dapat membeli makanan untuk dia makan, itu bukan menjadi dasar untuk penilaian hakim. Contoh lain yang misalnya ketika seorang mahasiswa yang sudah mengulang-ulang terus revisi skripsinya, sehingga karena dia terlalu lelah dia mengatakan kepada dosen pembimbingnya, Pak dosen, ini revisi yang ke 99 kali. Jika revisi lagi maka akan menjadi revisi yang ke 100. Tolong Pak dosen jadikan ini dengan tolong Pak dosen, saya sudah bekerja keras. Tolong ACC skripsi saya. Si dosen akhirnya karena kasihan melihat usaha yang dilakukan sudah 99 kali dan akhirnya menyetujui skripsi tersebut tanpa menilai lagi benar salah dari skripsi yang dia tunjukkan. Inilah dimana kita sebut dengan argumentum ad misericordiam. Ketika seorang terjebak ke dalam rasa iba, rasa kasihan, sehingga membenarkan argumen yang diberikan ataupun tindakan yang diberikan. Untuk menyikapi fallacy jenis ini, kita harus menunjukkan bahwa rasa belas kasihan itu tidak berkaitan dengan argumen yang diberikan ataupun kelakuan yang dia lakukan. Dalam kasus tadi misalnya ada nenek yang mencuri karena terlalu miskin, dan rasa belas kasihan karena dia miskin itu tidak berhubungan dengan kesalahan yang dia lakukan. Kita harus menunjukkan itu kepada si pelaku. Ataupun dalam kasus tadi misalnya ada seorang mahasiswa yang terus merevisi skripsinya, maka si dosen harus menunjukkan bahwa usaha yang ke-99 kali yang dia lakukan itu tidak bisa membenarkan bahwa skripsi ini harus benar. Si dosen harus menunjukkan bahwa jika ini memang terdapat kesalahan, dia tetap harus revisi lagi sampai tidak adanya kesalahan lagi. Yang kedua, kita harus tunjukkan bahwa rasa belas kasihan itu memang baik dan penting dalam kehidupan, namun itu tidak bisa menjadikan kaburnya kita dalam menilai sesuatu.